Saya tuh pengen cerita tapi kok mburiku ki peteng. Cerita apa? Kita tuh kan ada di dekat sungai. Dekat sungai apa? Gak tahu. Napa niki? Sungai Serang. Oh, Serang. Ini kita Oh. ada di dekat Sungai Serang. Di mana Jadi, itu, Mas? Di sini. Saya tadi itu juga langsung ke sini. Nah, Mbak Marta lewat mana? lewat. Lewat Paraan ya. Kamu lewat Saya Wonosari ya. Lewat Wonosari ya saya. Jadi saya dari utara, kamu dari timur, Betul. kita ke barat ya. Betul. 2,5 jam sampai sini. Sama ya? 2 jam lebih ya, sedikit Iya. setengah jam juga. Hari ini kita ada di tempat yang istimewa karena Iya. ini kita benar-benar di dekat sungai. Karena kita juga ini sesuai namanya. Namanya Joglo Girly. Girly itu apa maksudnya? Pinggir kali. Oh, Nah, kirain girly itu ciwi-ciwi gitu Itu ya. girly. Oh, girly. Joglo Girly. Di Kembang Margosari. Kapanewon Pengasih. Kabupaten Kulon Kulon Progo. Progo. Boleh tepuk tangan Tepuk buat Kulon tangan Progo. dong. Karena hari ini kita di Kulon Progo lagi setelah Iya. kita kemarin jalan-jalan ke Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan juga kota Yogyakarta. Kita mau ketemu dengan teman-teman UMKM. Kita pengen ngobrol, kita pengen tanya-tanya, kita pengen dengar kabarnya seperti apa UMKM khususnya saat ini yang ada di Benar. Margosari. Dan di sini ternyata nggak cuma ibu-ibu, bapak ada. Bapaknya banyak. 4, 1, 2, bapak. Banyak Oh, pokoknya. 5. Oke. Oh 7. Oh. Iya, pokoknya tidak hanya ibu-ibu, kali ini kita ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya adalah pengusaha. Betul. Karena Dinas Koperasi dan UKM DIY ini ingin bersilaturahmi, ingin mengajak ngobrol sehingga tahu betul apa yang menjadi tantangan, tapi juga menjadi potensi dari UKM di seluruh DIY. Hari ini saya Marta Sasongko, Dan saya Aat Kumorojati. kita di acara Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan. Dan acara ini juga didukung dana keistimewaan. Betul sekali. Dan saat ini kita bersama dua Sri Kandi. Sri Wes. Kandi dari Kulon Progo ini. Iya. Ini ada ibu-ibu, ini mewakili teman-teman yang ada di sini karena ini banyak banget ya produk-produknya. Nanti kita juga akan sapa satu persatu. Iya. Yang pertama ini dari produk kuliner yang ini sudah dulu. dipegang. Yang Tapi ngomong boleh nanya enggak, At? apa? Yang sudah ikut si Bakul. Oh iya, ada yang sudah ikut si Bakul. Yang Ada. sudah ikut angkat Oh tangan. bapak-bapak malah ikut. Yang sudah ikut angkat ada tangan. yang belakang. Lo kok sini angkat tangan? Oh sudah ikut. Oh, sudah ikut. ikut juga yang di sini. Ikut. Oh. Sudah ikut apa sudah daftar atau gimana? Sudah. Pakai mic. Sudah daftar dan sudah ikut lolos kurasi, Lolos sudah kurasi. dan sudah pernah mendapatkan free ongkir. Free Wes, ongkir. tepuk tangan dong. Langsung itu Bu, kita bawa teman-teman Mas Panca sama Mas Dimas. Boleh Betul. berdiri. Nah, itu yang ada di ujung sana. Yang ini udah ikut Mas, ya. Sudah ikut free ongkir. Yang ini baru ikut ya Bu? Baru daftar. Baru daftar. Yang lainnya belum Mas. Jadi nanti kerjaannya banyak ya. Heeh. Oke, berarti Bu Rohana dulu. Ini kan sudah ikut Cibakul, sudah dapat free ongkir. Ini diceritakan dulu produknya apa, Bu? Ya, perkenalkan saya Rohana. Dengan produk yang saya bawa keripik talas ada 2 varian, yaitu pedas manis dan original. Pedas manis. Iya. Kalau ini apa ini? Ini Original. original. Yang Oh, pedas iya. manis yang di sana tadi merah. Oke. Oh saya berarti. Bukan ya. Pedas omongannya. Oke, berarti ada 2 varian. Ibu Iya. bikin produk apa lagi selain ini? Saya ada 9 produk, Oh. tapi keunggulan saya keripik talas ini. Oh. Yang lainnya seperti ini juga. Yang anu, lainnya packingnya? enggak, itu ada brownies itu punya saya juga itu. Oh, yang brownies itu. kering, Ya, ya. oke. Terus ada kacang bawang, kacang telur, ada keripik pisang, ada steak biasa steak Paling bawang. laris yang Yang mana? paling laku ini, unggulan saya ini keripik yang dapat talas. free ongkir kemarin yang mana? Ini juga Yang ini. Kemana kirimnya? ke Kalimantan, ke Bandung dan Jakarta. Beli Itu mereka berapa? beli berapa? Nah, Dia belinya yang di Kalimantan 20 pieces. Weh. Kalau Ini yang berapaan, di Bu? ini 15.000. 15.000. Iya. Oh, jadi kali 20 lumayan ya. Ya, Dapat kalau free yang ke ongkir. Jakarta
ada 10 pieces, yang ke Bandung juga 20 pieces. Seneng nggak kira-kira Ya, yang seneng beli itu banget. dapat free ongkir gitu? Seneng banget dia, Ah. seneng. Iya. Senang dan jadi beli banyak. Iya. Iya kan? Oke. Jadi kalau mau dapat free ongkir Bu harus minimal 50.000. Jadi kalau ini 15.000 otomatis belinya pasti lebih dari satu. Iya, Benar kan? iya. Nah, itu maksudnya seperti Tambah itu. lagi malahan ya. Iya toh, tambah jadi 10 sama 20. Iya. Nah, Terus ini ngomong-ngomong ini jualnya di mana? Maksudnya di display di mana? ini di bandara oleh-oleh, Oh, toko sudah oleh-oleh. masuk. Di depan bandara itu toko JNC. Oh, di depan bandara. Toko depan bandara, di luar bandara itu toko JNC ada 2 tempat. Oke. Terus yang di Jogja, Di kota. Jogja itu ada Pasar Raya dan Adikusumo. Oke. Oh, ini di bandara belum berarti? Udah. Oh, udah juga. Iya, Di dalam Dalamnya? bandara sudah. sudah. Di Oh. di pasar kota gede. Saya bukan nggak ikut yang Pasar Kota Gede. Oh, di outletnya. Iya, iya. Oke. Nah, ini hasilnya gimana nih ketika ikut Sibakul sama dulu belum ikut Sibakul? Ya hasilnya ya lebih meningkat. Lebih meningkat. Iya. Oh, dari sisi apa? Dari sisi free ongkir tadi, Free terus ongkir yang berarti? yang pembeli kan senang, jadi beli lagi gitu. Dan tambah luas. Iya. Gak cuma orang Kulon Progo Iya. yang beli ya. Ini Oh, dari oke. kapan Bu ikut si Bakul ini Bu? Oh, udah lama, udah 2022 kalau nggak salah ya. Oh iya. Kalau produknya dengan packaging seperti ini, dengan wadahnya yang cantik ini. Ini 2022 ini ikut pelatihan di Disdagin ini Inopak. Oh iya. Oh, ada Iya. pelatihan dulu baru sekarang keren banget Iya, ya. ini. Oke, berikutnya ini ada Bu Wartini. Bu Wartini ini kok nawarinya bir loh. Bir. Oh. Bir Ini tenan bir ini Bu. bener apa gimana? Bir Jawa Bir ini Jawa. namanya. Bir Jawa itu gimana? Orang Ini- marai celat berarti. Enggak, ini cuma menghilangkan masuk angin, Oh. capek-capek. Kalau minum ini nanti. Jadi memang ini capek hilang. minuman khas tradisional, Tradisional, Jogja ya, ya, ada ya. Bir Jawa ya. Ya. Nah ini punya produk varian berapa? Selain Bir Jawa punya produk yang lain? Selain bir Jawa, saya itu wedang secang sama wedang uwuh. Wedang-wedangan ya? Ya. Oke. Ini ngomong-ngomong gimana ini bikinnya paketan gitu? Iya, ini bikinnya Kalau Ini- bir Jawa itu bikinnya pakai gelas apa ya botolan? pakai gelas. Oh enggak botol. Pakai gelas nanti dipakai itu, pakai air Itu bir panas. yang lain kalau botol masih ya. Tanya Ya. makanya. Oh iya iya iya. Kalau segini harganya berapa Bu? Segini 15.000. 15.000. Iya. Biaya produksinya berapa? Biayanya sekitar 9.000. Oh, berarti masih untung. Untung, ya. Terus sekarang sudah dibeli sama orang mana aja? Ini saya kirimnya di Pasar Beringharjo. Oh, Iya. disetorkan Bentuknya ke kayak sana. gini nih. Semua seperti ini. Wedang buah juga seperti ini, wedang secang juga seperti Ngirimnya ini. dari mana Bu? Dari rumah nanti Rumahnya ke pasar. mana rumahnya? Saya Salamrejo. Di sini. Salamrejo Sentolo. Oh Sentolo. Iya. Terus ke Beringharjonya naik apa? Naik sepeda motor. Oh. Iya. Jadi ini sepeda motoran sendiri. Iya, Oh, sama ya saya. sama Ini saya. ngomong-ngomong kalau dijual di sana dihargain berapa sama pedagangnya? Kalau dari saya ini 14. Kalau sana jualnya ya ada yang 17,5. Kalau yang ini, tapi kalau yang wedang uwuh agak lebih murah dikit. Oke, laris nggak di Beringharjo? Kalau yang wedang uwuh sama wedang secang laris, kalau yang ini kurang begitu. Kenapa Bu kok kurang Kira-kira menurut kenapa? Ibu? Kebanyakan wedang uwuh sama wedang secang yang paling laku. Banter. Ini pada nggak tahu sih maksudnya Ya, bir makanya Jawa. iya. Mungkin bisa diceritakan karena kan ini Isinya juga apa minuman sebenarnya? di keraton Herbal juga. ya. Betul. Ya. Ini kan minuman khas dulu keraton Betul. ya. Kalau ini belum pada begitu tahu, makanya setiap bakul saya ini saya kasih satu-satu buat sampel dulu. Oh, Saya terus tinggalin satu-satu, besok kalau laku nanti saya kirim gitu. padahal Oh. dikasih sampel terus diminum terus lali. Lali kan enak. Lali. Ini ngomong bedanya sama wedang yang lain itu apa? Bu? Wedang Kalau uwuh, bir Jawa kalau- itu Ah, isinya wedang apa? uwuh. Ini bedanya cuma ini apa bahannya? Ini cuma serai, Serai. kapulaga, kayu manis, sama jeruk kering, Oh. jahe sama gula batu. Jadi rasanya ada pedas, Ya, manis, ada asamnya dikit ya, gitu ini ya. warnanya seperti kopi make. Nanti Ini kalau kayaknya dibikin, cuman butuh dikasih tahu ya orang-orang ya. Kalau udah Ya. familiar secang,
cuma dikasih tahu bir Jawa Ya, itu apa. Bir Iya. Jawa. Ini belum Oke. ada soalnya tulisannya ya. Deskripsi, buat apa? deskripsi jadi cerita. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Abis ini nanti ketemu Mas Panca sama Mas Dimas. Oh, iya. Biar si bakulnya nanti ada manfaatnya lebih ya. Oke, iya Ibu Bu. mau nambahin apa lagi buat di si bakul? Masih kurang apa? Kira-kira kurang apa? Pakai mic. Kurang apa ya? Maksudnya? Untuk meningkatkan usahanya kira-kira yang belum apa kira-kira kalau di tempatnya Ibu? Selain ini. Apa yang masih aku kok belum ini ya gitu apa? Oh ini saya mau yang masuk kota gede. Itu kenapa ngirimnya harus ke Jogja dulu? Kan harus ke Oh, rumahnya sini. Iya rumahnya sini. Saya harus bolak-balik. Bisa enggak kalau ngirimnya Oh, langsung iya. ke kota gede gitu? Iya, saya jawab sekalian ya Bu. Iya memang gitu soalnya aturannya. Tapi nanti Aturannya- ada Pak Agus dari Sekdin, nanti kita Nanti- tanyakan nanti ya. kita tanya. Biar lebih jelas. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong Ibu tuh mau tadi bisik-bisik sombong. Tapi ini aku udah laku berapa per hari Bu kalau di Beringharjo? Kalau per hari 150 mika. Oh. 150. Ya, tiap Kalau hari. 1000 mau nggak? Dan jadi Mau, 1000? mau, mau. Oke. Nanti kalau ikut si bakul ternyata jadi 1000 mau? Mau. Oh, Alhamdulillah. Dikirim ke seluruh Indonesia? Nggak Iya. cuma di Beringharjo? Iya. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu dong. Oke, matur nuwun Bu Rohana. Ini saya minta lagi ya Bu. Saya minta mau tak kasih sini maksudnya. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih, nggih. Berikutnya, matur nuwun sangat. Berikutnya kita undang ada Ibu Saya undang Bu Rohana, Bu Harti, monggo sama Bu Wawan. Bu Wawan. Iya. Monggo Ibu. Diterima dulu Bu, monggo. Di sini Sini Bu. sini. Ibu, Oke. produknya yang ini ya Bu. Ya. Saya bawa pulang aja ya Bu. Favorit saya soalnya Bu. Iya, pemakan Pemakan itu. singkong. Iya. Singkong. Oke, Bu Bu. nggak usah bawa produknya ya. Ibu diperkenalkan namanya siapa, terus produknya apa? Nama saya Bu Harti. Pakai ini, mic, Bu. pakai mic. Nama saya Bu Harti. Agak Alamat dekat saya Pates Kulon Progo. Produknya Produknya Grijo Estu Grico S2. atau Opak Singkong. Opak Opak singkong. singkong. Ini kok jadi grico gitu ya? Maksudnya apa? Dulu tuh Pakai mic, pakai mic. Kerupak Eco. Terus Oh. setelah dapat ini merek jadi Grijo Estu. Itu Oh. Kerupak Eco Saestu. Oh. Grijo Estu ya. Jadi mungkin ada yang sama ya pakai kalau opak Eco ya, Ya, terus akhirnya ya. Grico Ya. S2, Eco Saestu. Ya. Gak percaya saya Bu? Saestu loh, Mbak. Saestu. Gak percaya. Kalau belum ngicipin Ya. gak percaya. Ini berapa Bu harganya, Bu? 15.000. 15.000. Ini ngomong-ngomong 15.000 tuh biar sama semuanya 15.000. Oh, koyone bakulane Ya, ya. Atau sudah dihitung Bu? Sudah. Sudah Ya. dihitung. Tetap badi. Tetap. Oh, Untuk badinya bahannya sidik apa sekitar banyak? 9.000 atau 8.000. Oh. Podo ya berarti karo gawe wedang. Ya. Bir gawe. Itu ngomong-ngomong yang bikin dibayar nggak? Enggak. Sik Nggak damel dibayar. sik damel. Oh, Mbak damel sendiri tadi nggak Iya. dibayar. Tapi Ibu dibagai enggak? Misalnya kan laku 15 tuh untuk kulak opaknya, terus Ibu dikasih ya nggo tuku apa lah, Iya, gelang apa iya. tuku mobil apa-apa Iya. gitu. Iya. Gitu enggak kayak gitu itu? Iya, untuk kebutuhan sehari misalnya listrik atau apa gitu sudah Oh. masuk. Cukup dari Oke. situ. Oh. Nah ini ngomong-ngomong ini kan sudah ada banyak legalitasnya. Sudah dapat apa aja nih Bu? PRT sudah dapat? PRT sudah, Sudah, NIP halal. sudah, NIP sudah. halal sudah, Jogja Mak. Jogjamak sudah. Ya. Ini siapa yang ngurusin semua ini legalitasnya? Saya Ibu sendiri, ya. Kok pinter Bu? Loh, Ya, iya toh. alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Nyari Tahu ya, Bu? dari mana? Kok tahu dari mana? Ya dari info ya, dari Oh, Dinas info. Koperasi ya. Oh, sering diinfo. Oke. Terus sekarang ini jualannya di mana Bu produknya? Ini di Tomira, yang pertama itu melayani Tomira, sama toko-toko. Ada di berapa Kulon Tomira Bu Progo. yang di Ada berapa story? outlet? Berapa ya? Sekitar 16 Tomira. Wow, 16. Oh, per itu Tomiranya berapa? Nah, rata-rata ada yang 15, ada yang 20. Dan tiap apa ngirimnya? Tiap 2 minggu sekali. Pasti dua minggu habis. sekali. Iya, habis. Oh iya Pasti luar habis, terus biasa. bayarannya
Dibayar. Tomira Rong itu tahun bayar di bisa. depan. Oh bayar di depan. Ya. Oh berarti Wah, aman. Ini Oke. keren ini. Oke, Iya, oke. Ini salut kalau Kulon Progo ya. Betul sekali. Oke. Tapi belum ikut Sibakul ya Bu? Belum, baru daftar tapi belum selesai. Oh belum selesai, nanti diselesaikan sama Mas Panja sama Mas Dimas ya. Nanti Tolong kalau- diselesaikan dengan Nanti kalau sudah selesai ditumpuk pinggir nanti. bukan ujian Mas ya. Oke Bu, Oke, terima berikutnya kasih. adalah- Berikutnya kita punya ini ada produk apa nih Bu? Ini produknya. Lampu-lampion. Nah, ini tuh menariknya karena katanya Bu Wawan ini, Pak Wawannya, iya. Pak Wawannya neng di. Dia malu. Malu. Ini katanya dari barang bekas, Iya, Bu. ini dari barang bekas, Heeh. dari bekas ember cat itu loh. Oh, bekas ember. Iya, Yang mana sama embernya? pipa bekas. Embernya yang mana, Bu? Oh ini Yang tuh ember toh. Oh, Iya. terus dari pipa bekas. Iya. Terus ini kenapa dibikin kayak gini, Pak Wawannya? Kurang gawean. Apa? Ora yo. Antara kurang gawean karo kurang duit biasanya. nih. Iya. Oh ini bikinnya dari barang bekas semua. Iya, iya, Terus dipasarkan kemana ini Bu? Ini baru pemula, Pak. Dulu pernah waktu saya merantau saya sudah bikin sama suami saya, tapi di sana pemasarannya kurang. Oh, terus sekarang bikin Kalau lagi sekarang di sini. pemasarannya gimana? Ini baru pemula, Pak. Dari di sini. baru mulai. Iya, Baru iya, Pak. mulai. Oh, jadi belum dipasarkan. Belum. Oh, hari ini kita pamerin kalau Nah gitu ini. ya. Oh. Iyo. Oh. Nutupi. Bu, lah ini apa dari barang bekas semuanya dikasih tahu nggak kalau ini semuanya barang bekas ke Iya. customer? Saya belum sampai Belum. ke customer. Oke. Oh. Ini kan baru pemula Bu. Iya, iya. Ibu kepenginnya seperti apa ini usahanya tuh mau dibawa Iya. kemana? Mau gimana? dijual kemana ini ceritanya? Kalau saya sih pengennya usahanya semakin maju, terus bisa masuk ke pasaran-pasaran. Oke. Ini Kira-kira- kira-kira dijualnya berapa kalau kayak gini? Berapa jumlah? Harganya? Baru pemula juga. Kita masih bingung, Pak. Oh, belum tahu berapa? Iya, iya. Soalnya Saya- barang bekas sih loh kan ya bingung toh. Belum. Tapi kan nggak tahu Tapi orangnya. ini Dan kan ini fungsional. seni tingkat tinggi, Iya. butuh ketelitian dan lain sebagainya. Iya, dan satu lagi ini kan termasuk Solusi. apa ya? Jadi solusi Betul. isu lingkungan Ini ya. keren banget sebenarnya Iya, ya. semoga nanti ini berkembang ya, Bu. Iya, Kita iya. dukung ya. Nanti langsung Iya. daftar Sibakul nanti Iya. biar bisa dapat fasilitas-fasilitas sehingga tahu aku harus kemana, aku harus bagaimana. Begitu ya. Oke, kita berikan apresiasi tepuk tangan buat Bu Harti dan juga Bu Wawan. Salam buat Bapak. Dan kita sebentar lagi akan mengajak narasumber kita. Mungkin tadi beberapa hal yang menjadi tantangan kita akan tanyakan juga. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Nah, sekarang kita sudah hadirkan narasumbernya. Iya. Jadi kita mau kenalin dulu yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyelenggarakan acara ini, Bu Ibu.
hadir Pak Sekretaris Dinas, Pak Agus Mulyono SPMT. Boleh dong tepuk tangan buat Pak Agus. Sugeng rawuh Pak Agus. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Agus kalau bahasa sini tuh datangnya diting. Diting itu bahasa Jogja ya. Jadi sudah datang awal banget tadi saking pengen ketemu sama UKM di sini ya Pak. Makanya. Nah tapi yang kedua ini lebih diting lagi. Diting lagi. Karena ya aslinya Nah. Grogol. Iya, dan nanti kita bahas di belakang. Kenapa? Kamu nggak lihat itu? Ada apa? Ada kaosnya loh, Mbak. Wah, itu gambarnya beliau. Wih, nanti kita Mau jadi apa beliau? kita kupas nanti. Oh, tak pikir mau jadi apa? Bukan ya? Enggak, jadi kaos. Oh jadi Bahan kaos. bahan Iya. kaos. Ini kan adalah wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY semua sudah perso ya. Mas Sinten, kok isin-isin lo ya. Wedi. Mas Lili Saiful Ahmad. Kita beri tepuk tangan dong buat Mas Lili. Iya. Gimana Halo. Mas? Ini tempat Selamat apa ya? Yes, pokoknya. selamat Sore. ketemu. Selamat ketemu. Iya. Karena enggak boleh nyebut Iya. jam. Ya. Assalamualaikum semuanya. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tempat yang sudah sering Mas Lili datengin. Iya, saya kalau ngadem di sini. Oh iya. Ya tempatnya memang adem sih. Iya, ngadem di sini. Kalau saya datang ke sini sama ownernya itu, mbok saya pulang jam 2, jam 3 boleh. Padahal mbaten lho honor kok ora bali-bali ya. Iya. Terus ajane karena randuwe lawang. Karena orang lawangi harus ditutup. Enggak diusir, enggak bakal Nggak diusir. Pokoknya khusus saya itu saya diberi keleluasaan. Oh, iya. Sampai orang-orang kadang kalau saya ngajak rapat di sini, jangan-jangan gue ono apa to karo kae kan. Oh. Iya. Kok Untungnya rambut- laki-laki gitu. Untungnya laki-laki. Aman ya, berarti aman ya, Pak. Kalau Oke. saya ketoi kayak komisaris. Ya, udah. Oke, dan ini kita juga kulon won kepada Pak Lurah Margosari, Pak Danang Subiantoro SE. Pak Kulon, Pak Lurah. mic-nya ada di samping Pak Lurah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Nggih, matur Ini nuwun. warganya ternyata yang UKM enggak cuma ibu-ibu ya Pak kalau di sini ya. Ya banyak ibu bapaknya. Bapak juga ada. Anak-anak muda Bapak juga itu ada. isinan-isinan ya, Pak. Ini. Iya, iya. Memang Iya. begitu toh karakter bapak-bapak di sini. Bapak-bapak isinan, Heeh. tetapi di rumah juga tetap kreatif. Ngentek-entek iya, tetep ning omah ngentek-entek. Nek coba isinan. Neng ngomah ngisi sini. Iya. Oke, matur nuwun Pak Lurah, kita boleh dan diizinkan ketemu dengan warganya. Dan ini juga kula nuwun lagi kalau yang ini yang punya Nek iki tetep bolone Pak Dewan. Iya, beliau adalah juga owner dari tempat kita ini, Cafe Joglo Girly, Pak Pipin Adnan. Pak Pipin. Kula nuwun, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nuwun menika nun sewu tadi sudah kemana-mana tadi sebelum ketemu yang punya. Rawuh, motor iki Sugeng rawuh. Oh, Kula nggih pun pesen kopi bareng. Pak. itu ada maksudnya mesti. Oh iya, mantu aku rong neng kasir lho. Oh iya, Langsung ada ketemu. maksudnya kan? Ada maksudnya. Oke, nah ini narasumber kita. Tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan dan nanti mohon diberikan masukan dari narasumber. Tapi kita mau tahu dulu yang pertama ke Pak Lurah ya. Iya. Pak Lurah menikah kan baru sebagian yang kita display, belum semuanya. Nah kalau dari catatannya kelurahan, UKM-nya di sini tuh apa Pak biasanya yang dibikin Pak? Jadi di Margosari itu ada 8 padukuhan. Di masing-masing padukuhan juga punya produk di wilayahnya dan macam-macam. Itu ada kerajinan, kemudian juga ada produk makanan kecil. Nah ini variatif, banyak ada yang jamur crispy, kemudian ada pisang goreng crispy, kemudian juga ada tahu wali ya. Nah, kalau di Kemiri itu. Kemudian kalau kerajinannya salah satunya tadi apa? Ada pembuatan kaos sama Om Japul tadi, kemudian reggae. Itu reggae ini adalah reggae itu? kerajinan asli dari Margosari. Menurut Reggae Pak. itu kalau yang Woyo, seka- woyo. ya, Oh, enggak, Bukan. itu musik itu. Oh, musik. Heeh. Apa? semacam piring yang itu Oh ini ya, Pak? Yang di depan Ya, ini bukan? Oh, ini. iya ya, Ini. anyaman bambu ya, Pak.
Bukan. Ini Itu apa? ada dari Gebang itu. Gebang ini Gebang saya ora dari dong ya. Bang pohon itu Gebang. apa? Regi ra ngerti Lidi. Gebang. Semacam lidi. Ye. Oh, semacam lidi. Ya, yang diambil pucuknya itu ya Iya. buat anyaman regi ini. Oh, berarti Regi. Nah, anyaman regi. kalau di sini mungkin memang masih wujudnya seperti ini, tapi kalau sudah sampai ke yang pinter pemasaran mungkin bisa 3-4 kali lipat. Nah, ini yang jadi harapan. Harganya ya Pak, harganya. Oh ya. iya. Jadi itu Ya, jadi ya. salah satu masalah ya, gimana Salah caranya satu biar harapan, bisa ya. memasarkan Pemasaran. sendiri. Oke. Tapi kalau program kelurahan buat menampung UKM yang di sini ada apa, Pak? Kaitannya dengan pemberdayaannya kami. Pemberdayaannya. Pemberdayaannya kami di APBKal juga menganggarkan untuk warga-warga UMKM untuk peningkatan kapasitas. Oh, jadi diberikan pelatihan. Pelatihan ya. Oke. kepada UMKM. Tapi dilarisi nggak Pak sama kelurahan, Pak? Produknya, Pak? Kalau ngelarisi secara langsung kami tidak. Oh. Karena memang ya kami belum ada program ke sana. Ini tadi ketemu dengan Mas Pipin, sesuk produk-produknya biar ditempatkan di etalase di Wah, di matur sini. Nah, ini nuwun, juga Mas Pipin. Terima kasih Mas Pipin. Langsung Langsung usul. Kasih Oh. pojok UMKM. Iya. Nggih. Nanti kalau belum direalisasikan bilang Mas Lili Ya. gitu ya. Atau Ya. bilang Pak Mas Agus. Mas ini aja lah Iya. yang ngatur. Iya. Nah, kebetulan tadi Pak Lurah juga menyampaikan dan kamu tadi bilang ada kaos ini emang Ada, yang ini, bikin Ra. siapa? Ambilkan Sinten nih. yang punya kaos ini, J? Boleh diberi mikrofon. Mas. Wah, iya Mas tetap. siapa iki? Mas Lili, Kulon Progo, Canom. Iki kaos. Oh, enak tenan nih. Sinten yang kagungan? Nggih. Oh, ini Mas Asmanipun? Mas Japul. Ya, Wow, betul. nama aslinya Mas. Nama asline Budi Untoro. Ora kenal. Budi Untoro ora kenal. Nek Japul kenal. Iki Mas Japul saya terkenalnya gue ya. Ini serius Mas bikinannya Mas. Insya Allah. Nah ini kok gambarannya Mas Lirik tok itu gimana Mas maksudnya? Japul kok nggak naruh gambar di belakang gini? Saya nggak nyalon Mas. Iya. Ini Ini produknya apa? Bikin apa Mas biasanya Mas Japul? Kaos. Ya, kami kemarin kan kita itu kan berempat, Pak. Kita pernah mendapatkan pelatihan bikin kaos, terus sablon apa itu? Muk. Gelas, Oh, muk itu, dan topi. Topi betul. yang ngasih pelatihan sinten Mas? Waktu itu dari siapa? Oh lali. Yang Oh, dari- Pingit itu loh, dari Pingit. Oh ya. dari BLK. BLK. Oh Pak. provinsi. Terus sekarang dilanjutkan jadi usaha. Ya. Oh lah terus nyetak kaos buat apa aja? Atau sekarang produknya di Kebetulan dapat ini pesanan ini lumayan ini. ini orderan dari Mas Lili. Ya, Untuk- itu napa nggih? Surprise. Mas Lili bilang surprise nggak pesen loh. Tiba-tiba ada. Proposalnya apa ya? Langsung ya. Iki langsung rasa nggak proposal penawaran ya. oke. Tapi ngomong sekarang bisnisnya bisa jalan dari pelatihan itu. Kalau dari kemarin ya dikit-dikit sudah ada, cuman belum lancar banget. Ini kan Oh. DTF ya Mas ini. Iya betul. Iya, DTF itu kan lumayan ya sekarang pasarnya. Ya, Main jersey juga enggak? Belum? jersey belum Mbak. Oke. Nah, lah pinginnya gimana usahanya? Nanti minta Mas Ya, Lili pengennya- alatnya. Larang soalnya. Lah ya, pinginnya gimana? Nah itu tadi pengennya ya seperti Masnya bilang tadi. Mas Oh, Lili. ada alatnya mau bikin jersey gitu ya, sesuai dong. Ya ditunjukkan dulu dong. Kira-kira potensial enggak? Ini lumayan loh, langsung gawang ini lumayan nih. Iya. Langsung masuk iki. Siapa tahu nanti kan umpan 2 buah bisa dapat alat banyak kan. Oh. Jadi ini tadi usulannya ke siapa ini? Hah? Usulannya ke kemana? Pak Lili, Pak Agus, Pak Lurah? Ke semua pihak yang Oh, ke semua pihak. Yang berminat. UMKM, ya. Oke, boleh tepuk tangan dong, matur nuwun Mas. Oke. Iya, ini salah satu kreativitas yang boleh ditiru ya. Betul, Tapi jadi- memang nggak hanya butuh semangat, tapi juga butuh strategi nantinya. Ya, Biar yang jelas tambah. butuh pendampingan juga. Iya. Dan seperti saat ini ada Mas Lili. Nah, Iya, ini langsung gimana ditanggapi nih? aja Mas. Monggo, gimana nih Pendampingannya kreativitas? bagaimana ini, Pak Betul. Dewan? Ya, ini saya nggak nyangka. Saya followernya beliau. Malahan. Followernya beliau, iya. Karena setiap kali unggah di Facebook itu mesti bikin fun, saya mesti ketawa kalau dia unggah.
Ya, main gitar, lucu-lucuan, ya pantomim gitu kan, lucu-lucu. Ini kreatif sekali. Dan saya nggak nyangka kalau beliau bisa bikin seperti ini. Iya, saya nggak nyangka, betul. Tapi ini foto jenengan tuh, Pak? Iya. Oh, iya. Ini kan surprise buat Surprise saya. ini, Jadi ini betul, luar betul. biasa. Ini penghargaan untuk saya yang luar biasa. Ini seorang sahabat yang baik kan gitu. Tentang apa yang dimaksud tadi ya saya sudah paham lah gitu kan gitu. Nanti kita bicarakan di luar ini kan gitu. Ini berarti jaluk dipeseni barang kan gitu. Jangan sampai Kalau ini nggak cuma proposal ya, langsung Oh, jualan. Iya, kalau Tapi- bagus lagi kalau nanti seandainya Mas Budi atau Mas Japul ini bisa bikin business plan. Betul. Ya kan kalau Mas Budi ini bisa bikin business plan yang akan support atau chip in di situ untuk masuk di situ tidak hanya saya, mungkin ada beberapa teman lain bisa lakukan. Jadi di business plan itu Mas Budi nanti kita bisa bikin perkiraan per bulannya kita bisa dapat keuntungan berapa dan sebagainya. Mungkin nanti juga Mbak Marta juga bisa ikut dampingi. Seneng tuh didampingi Mbak Marta. Barusan ada pembukaan ini ini tadi kata Mas Agus tadi ada pelatihan itu. Apa namanya? Inkubator bisnis. Nah, ini kan mungkin penting hal-hal ini. Ini tidak hanya untuk Mas Budi, untuk Bapak Ibu sekalian, Mas-mas dan Mbak yang lain juga bisa dilakukan. Dulu yang pernah dapat inkubator bisnis kan Mas Nanang, Pak Nanang ini ya. Ya, berdiri Mas Nanang. Ini dulu pernah ini kan. Ini pernah menjadi salah satu yang masuk di situ. Nah, kan tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa. Tergantung apa produk atau usaha yang kita geluti. Jadi ya saya paham Mas Budi, nanti kita bicara setelah ini ya Mas Budi ya. Gitu. Matur nuwun. Matur nuwun, boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Lili. Jadi nggak sendiri gitu loh. Betul. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang lain boleh Jadi bergabung. ini yang disampaikan Mas Lili itu enggak cuma buat Mas Budi, termasuk Iya. ibu-ibu, bapak-bapak juga harus bagaimana bisnisnya itu direncanakan. Jadi orang tuh mau invest atau mau ngasih sesuatu itu tahu, oh ini nanti 3 bulan ke depan seperti ini pertumbuhannya, begitu ya Mas Lili. Betul. Ada satu hal yang pernah dilakukan oleh kami. Dan waktu itu salah satu yang menjalankan Mbak Rania, itu kan Mbak Rania. Mbak Rania itu waktu mau bisnis batik, itu sekolah batik dulu Bu. Tidak hanya cukup kita bisa belanja batik terus kita jual. Tapi sekolah, dan sekolah batik itu di Indonesia hanya 2. Satu di Bandung, satu di Jogja. Di Jogja itu di Kusumanegara dekat makam Pahlawan. Taman Pahlawan. Ya, Taman Makam Pahlawan. Nah, itu sekolah dulu. Kenapa harus sekolah? Akhirnya jadi tahu nggawe batik itu caranya bagaimana, modalnya berapa, sampai tekstur kain itu ketahuan. Ini seratnya yang katun berapa, yang bukan katun. Maksudnya katunnya konstruksinya itu 60% katun misalnya. Yang plastik berapa misalnya kayak gitu. Itu ketahuan. Sampai detail seperti itu. Sampai detail seperti itu, sampai bisa menjelaskan bahwa misalnya motif batik parang itu yang bikin dulu siapa. Yang bikin Sultan Agung tuh. Dikala beliau nenepi di pesisir selatan melihat gulungan-gulungan ombak, terus kemudian dibikin sebuah batik. Nah, batik itu bukan ada doanya akhirnya. Siapa orang yang menggunakan batik parang itu akan mempunyai ketajaman berpikir, bukan kecerdasan berpikir, tapi ketajaman berpikir yang luar biasa. Ada batik Wahyu Tumurun, ada batik Sidomukti, Sidoluhur dan sebagainya. Jadi ada filosofi-filosofi yang tergandung di situ. Ada batik Tirto Tejo dan sebagainya. Jadi kalau saran saya, kita bisa bikin bisnis plan itu sebaiknya kita juga mengerti apa yang mau kita jual dan paham pasar yang akan membeli. Jangan hanya jualan sesuai yang mau kita. Kadang-kadang kan mayoritas kita punya teman-teman atau saudara-saudara punya duit, misalnya dari pembebasan lahan. Ini kan ada nih dari kemarin-kemarin ada pembebasan lahan untuk tol, untuk ini, untuk apa, dan sebagainya, bandara dan sebagainya.
Tapi karena beliau tidak punya tes atau punya keilmuan tentang berbisnis, ya duitnya habis. Kalau kata senior saya, Pak JK, waktu mengisi materi di Lemhanas waktu itu, salah satunya ya orang bisnis itu ya yang pertama ya harus niatnya, terus kemudian menguasai produk knowledge-nya yang mau dijual dan pasarnya, kemudian tekadnya, yang terakhir harus gila. Nekat bukan gila. Jadi niatnya, tekadnya, niatnya produk knowledge-nya dikuasai, tekadnya harus dibulatkan, kemudian nekat. Nah, kenapa bicaranya business plan? Kalau jenengan Bapak Ibu bisa membuat business plan itu, kira-kira BEP-nya berapa tahun, berapa bulan, orang-orang akan menaruh uang tersebut. Orang kaya itu rata-rata tidak pakai uangnya sendiri. Kan gitu. Pakai funding, pakai pemodal, bisa perbankan, bisa perseorangan dan sebagainya. Nah, jenengan kalau misalnya, kalau saya juga begitu, saya enggak punya duit. Saya jualan batik, kulaan batik sekian ribu lembar, ya duitnya sopo kan gitu. Kadang-kadang saya harus pinjam dulu atau foto dulu dan sebagainya. Tapi yang penting kita bisa jualan. Itu ya. Oke. Ini soalnya Pak Dewa nih ya pebisnis ya, Jok. Iya, jadi ini omong yo enteng gitu. Ngelakoni gitu. Ngelakoni soalnya ya. Makanya yang tadi seperti misalnya bir Jawa harus tahu sebenarnya ini yang saya jual tuh apa toh? Ternyata filosofinya tinggi, ada historinya. Iya. Hubungannya dengan keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat dan lain sebagainya. Jadi tapi kan sayang kalau nggak tahu. Saya tuh jual bir Jawa. Aku ya orang ngerti ya Mas soal ceritanya Mas. Lagi ngerti gimana ya. Makanya dicari tahu sampai ke manapun produk-produk yang Bapak Ibu jual. Iya. Nah, sebentar lagi ada beberapa tadi yang berkaitan dengan mungkin pemasaran si bakul sendiri. Kita tanya Pak Agus setelah ini. Dan yang terakhir nanti tipsnya jadi pengusaha. Ya. Ada Pak Pipin. Tetap di Sarasehan si bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe ra payu to. Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja iki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki dijitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho ya, mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus.
Ya, ini semakin menarik tadi potensi yang disampaikan Pak Lurah dan juga dukungan dari Dewan ini bisa membuka peluang dari Bapak Ibu semua yang ada di sini Iya. untuk lebih menaik kelaskan lagi produk-produknya. Betul, dan Nah. salah satu cara yang dilakukan tadi Pak Lurah juga peningkatan kapasitas. Betul. Nah, dari Dinas Koperasi juga memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, hari ini karena tadi disampaikan Mas Lili juga ada Mas Nanang, Ada boleh teman cerita kita. singkat nih gimana Mas Nanang kemarin boleh cerita kemarin dapat pelatihan dan bagaimana dampaknya tahun 2022 ya. Monggo. Ya. Selamat sore Mas Lili, Pak Agus, Pak Lurah dan Mas Pipin. Ini cerita sedikit, kemarin ikut pelatihan inkubator bisnis ya Mbak Marta di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu manfaatnya luar biasa sekali untuk kemajuan usaha saya. Salah satunya itu efisien dalam produksi. Tentunya kalau efisien produksi kan menambah margin keuntungan ya Pak Marta. Itu salah satu yang begitu terasa saya rasakan setelah mengikuti pelatihan inkubator bisnis dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Iya, usahanya Mas Nanang ini adalah apa Mas? Furniture ya. Furniture ya. Iya. Oke. Dan sekarang lebih efisien juga dari sisi pengelolaan bahan baku, Ya. karyawannya juga ya. Ya betul. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Nanang. Jadi mengikuti program dari Dinas Koperasi UKM DIY namanya Bermanfaat sekali Skor ya. Training ya. Nah akhirnya langsung nih dapat dampaknya. Kalau yang lain pengen nanti tanya Pak Agus. Pak Agus ini tadi juga ada yang nanya selain nanti disampaikan program-program pelatihan pendampingan yang dilakukan. Ini ada pertanyaan urgent Pak. Ini kalau yang orang-orang Kulon Progo kan paling deket sama Iya. Produknya kenapa nggak langsung kirim ke Iya aja? Kenapa mesti dikirim ke dinas dulu? Baik. Yang pertama terkait dengan ini cuma masalah distribusi saja sebenarnya. Artinya kalau iya itu kan cuma outlet dengan penjaga di sana. Sementara barang ini datang kan tidak hanya dari Kulon Progo saja. Bisa jadi dari kabupaten yang lain juga seperti itu. Nah, titik untuk kebutuhan titik kumpul lah, katakanlah distribusi itu memang di kantor kami. Ada tempat tersendiri. Di samping untuk fungsi kurasi terhadap produknya, produk ini kan dikurasi, walaupun sekarang sudah secara online ya, produk bisa dilakukan, namun juga bisa kedatangan itu kemudian dikurasi lagi, dan untuk apa ya istilahnya pengadministrasian atau penata usahaan, sebelum nantinya dikirim ke Iya. Memang untuk saat ini masih seperti itu. Ketakutan kita nanti ketika langsung dikirim sana, sementara pengadministrasian ada di kantor akan menjadi berbeda nanti. Itu yang terkait dengan ini, saya pikir bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Kemudian kami akan menyampaikan terkait dengan tema Sarasehan Sibakul hari ini, justru muncul terakhir-terakhir tadi, banyak sekali yang sudah disampaikan Pak Lili, termasuk juga Pak Lurah, bahwasanya yang namanya usaha itu jangan hanya sekedar usaha, pokoknya pengen gawe. Ini selalu masalah klasik dasar, sehingga data kita itu ada 340.000 pelaku UMKM di DIY, lebih dari 90% itu masih mikro. Bahkan kadang nggak mau disebut mikro, mikri ya Mbak Marta. Selalu nyun sewu masalah. Dari sisi pembinaan pun kita sulit untuk bisa tadi menaik kelaskan. Karena usahanya ini tanpa istilahnya yang disampaikan Pak Lili tadi, business plan, perencanaan usaha. DIY itu kota bakpia, buat usaha baru, bakpia lagi, yang sama. Bukannya tidak boleh, tapi tolong punya perencanaan bakpia baru ini mau akan seperti apa. Bedanya dengan yang lain juga seperti apa, di posisi apa saja. Jangan sampai anekdot kita, namanya pengusaha yang sudah, istilah usaha-usaha yang baru memulai, kadang orang kita itu sampai kita sampaikan isoh gawe, bisa berproduksi tapi ra iso adol. Giliran iso adol, problemnya ora punya modal. Nggak punya modal, alasannya seperti itu.
Dikasih modal, produknya tidak standar. Onde-onde sing biasane gede-gede, pas laku dadi cilik-cilik. Itu tadi. Jadi iso gawe ra iso adol, problem pertama. Tersolusikan, iso jualan, kekurangan modal, tidak punya modal. Ketika diberi modal tidak standar produknya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pentingnya bisnis plan, perencanaan usaha. Makanya dengan Sibakul melalui Dinas Koperasi, Sibakul ini sebenarnya sistem pembinaan Ibu Bapak. Upaya untuk menaik kelaskan. Bapak Ibu pengen naik kelas, nggak naik kelas itu ya berkembang usahanya. Tidak seperti ini terus gitu loh. Pada saatnya namanya pengusaha pun kalau terima seperti ini, nggak ada namanya usaha kok pengen terima seperti itu. Pengennya kan naik kelas, berkembang, dan bisa lebih besar lagi. Nah, dengan Sibakul ini harapannya kita bersama pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan untuk meningkatkan kapasitas usaha Ibu Bapak semua. Pelaku UMKM. Tinggal Bapak Ibu mau tidak, karena jumlahnya yang banyak tadi. Ketika mau, ayo daftar di Sibakul Jogja. Saat ini untuk memudahkan, kami ada juga tim untuk membantu Ibu Bapak, helpdesk yang di depan di sana itu ada Mas Panca dan juga ada Mas Dimas. Saat ini bisa Ibu Bapak nanti kalau belum masuk di Sibakul, silahkan daftarkan di sana. Langsung bisa dieksekusi. Kemudian Bapak Ibu pengen usahanya itu legal. Sekarang pelaku usaha itu harus mempunyai legalitas. Diwujudkan dengan apa? NIB, nomor induk berusaha. Mau apa saja sekarang syaratnya harus mempunyai NIB. Leres nggih Pak Lurah? Mau mengajukan pinjaman untuk permodalan saja sekarang saat ini perbankan menghendaki harus ada NIB. Kalau dulu cukup dengan surat keterangan usaha SKU dari Pak Lurah. Sekarang sudah tidak bisa, harus pakai NIB. Sudah langsung, Ibu Bapak tidak diketahui, arep utangnya diketahui wong sak kelurahan. Pak Lurah perso kan dulu kalau SKU kan. Nah, ini. Kemudian ketika Ibu Bapak mau mendapatkan apapun seperti Mas Anang sampaikan sampai pada tingkatan inkubator bisnis, skor ILO, yang saat ini juga tadi sudah baru saja kita buka kelas baru Wiji Tukul unggulan di Jogja 150 tenan. Itu juga akan kita dampingi untuk 3-4 bulan. Dan itu terus-menerus tidak putus. Harus komitmen memang. Kembali ke pelaku usaha mau tidak. Kalau mau ayo, pemerintah tidak kurang-kurang. Tentunya kami juga Dinas Koperasi UKM dengan kolaborasi anggota dewan di tingkat provinsi termasuk dengan Pak Lili, termasuk salah satunya yang paling ini fungsi pemasaran. Kalau Ibu Bapak sudah kenal Galeri YIA yang secara online, tadi saya sudah pernah diskusi, pernah bersama-sama atau masuk menjadi mitra Sibakul dan pernah mendapatkan manfaat dari free ongkir, ongkos kirim. Tadi Ibu yang ada produk jamu ya kalau nggak salah. Walaupun sempat sampaikan kok sekarang pengirimannya menjadi berkurang. Nggak apa-apa, ini bagian dari proses. Kembali lagi kami berkolaborasi bersama-sama dengan anggota dewan. Siapa tahu nanti beberapa ini ada penambahan fiskal, kemampuan untuk pembiayaan lebih besar lagi sehingga free ongkirnya bisa lebih banyak lagi. Sehingga ketika produk Ibu Bapak yang sudah terkorasi bisa dihantarkan, dikirimkan tidak hanya lokal, luar daerah, bahkan luar negeri dengan fasilitas free ongkir, bebas ongkos kirim. Apa enggak mau? Kalau ingin berkembang pemasarannya ini manfaatkan betul-betul. Ini dari bagian stimulus dari pemerintah yang diberikan pada pelaku UMKM dimanapun di daerah istimewa Yogyakarta. Silahkan untuk bisa dimanfaatkan, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain, pelatihan, banyak sekali. PIRT, halal, kemudian MD, keamanan pangan. Banyak kegiatan-kegiatan sejenis yang di-hire atau dilaksanakan melalui program
Sibakul Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira itu, monggo silahkan bisa dimanfaatkan untuk bisa dimaksimalkan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Agus, kita berikan tepuk tangan. Nah, apa yang disampaikan Pak Agus tadi, kalau Anda pengen tahu, sebenarnya gampang juga. Caranya adalah follow itu sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY. Iya, ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Nah, silakan. Banyak sekali informasi. Jadi silakan Bapak Ibu mulai juga saat ini mencari tahu di situ. Mencari tahu dekat-dekat dengan digital karena mau nggak mau harus tetap bisa digital, kalau nggak bisa ya putrane. Dan saat ini kita juga menyediakan fasilitas foto produknya gratis. Nah, khusus hari ini ya. Betul, silakan dimanfaatkan karena ini semuanya dibuat atau dirancang untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu. Oke. Kalau tadi sudah banyak juga tips dari Mas Lili juga Pak Agus, kita tanya pengusahanya langsung. Juga ya. Iya. Pak Pipin ini kan juga pengusaha yang sekarang ini kita lihat di area sini. Tadi sudah ditawar sama Pak Lurah langsung, besok produk UKM sini ya. Bisa Pak? Boleh Pak? Ya, insya Allah bisa. Oh, insya Allah bisa. Sudah itu kami sudah ada spot di dekat kasir itu kami siapkan etalase. Di situ bisa untuk memajang produk-produk UMKM yang selama ini sudah masuk itu baru madu, terus makanan-makanan kecil seperti juga ada minuman bunga telang, terus wedang uwuh. Jadi kami membuka lebar kesempatan bagi teman-teman UMKM yang mau memajang produknya di tempat kami. Kami persilakan untuk bisa langsung ke tempat kami dan memajang di tempat. Caranya pripun Mbak niku Pak? Iya, bisa langsung ke kasir. tempat kami kasir. Nanti kami akadnya titip jual Pak. Titip jual ya. Dari yang punya produk itu harganya berapa, nanti kami sampaikan misalkan kami up sekian rupiah untuk keuntungan di Joglo Giling. Ini kalau yang di sini pakai kurasi nggak Pak? Sementara kami belum. Bu. Oh, pokoknya yang mau titip jual, kalau ada tempatnya boleh gitu ya. Boleh seperti itu. Oh, oke. Nah, ini Dan menarik biasanya ini. yang ramai itu kalau pas musim Ramadan buka bersama itu memang banyak yang Rame titip banget produk, ya. bahkan untuk menu buka bersama seperti sup buah atau apa kami persilahkan. Kalau begitu kita usul Ramadannya setiap tahun 12 kali boleh. Ya, kami juga seperti itu pengennya karena itu musim panennya kami. Iya benar. Nah ini Pak, kebetulan karena Pak Pipin juga pengusaha di sini, punya pengalaman juga Pak mengelola dan mengalami hambatan. Gimana sih Pak ketika seorang pengusaha mengalami hambatan, apa yang bisa dilakukan? Memang setiap orang usaha itu pasti punya hambatan dan kami pun juga dari awal kami punya modal nekat. Jadi kalau ketika Adi Mahil menyampaikan belajar dulu, saya dibalik, saya nekat dulu. Saya nekat. Jadi ini bonek-bonek ini ceritanya ya. Kami nekat, kami buka dulu dan ternyata memang banyak hambatan. Saya pertama buka 2 minggu pertama nggak ada yang beli. Saya sempat 2 minggu nggak ada yang beli, nggak tutup Pak. Alhamdulillah tidak. Oh, iya. Karena kami Nekat. punya prinsip nekat. Kalau harus fight ya harus fight sampai akhirnya kita kontak tim Mas Lili, teman yang lain. Mas aku ini buka warung, aku ini punya usaha seperti ini, aku punya produk pepes, punya garang asem, punya kopi, mbok nek ngopi nang nggon aku Mas. Nah, akhirnya mereka datang dan ketika tahu loh, gini nggonmu apik, gini masakanmu enak, gini kopimu enak. Akhirnya dari mulut ke mulut itu tersebar, akhirnya kami bisa belajar untuk bangkit seperti itu. Itu ngomong pas Mas Lili datang itu bayar apa enggak Mas? Ya tentunya Malah dibayar kayaknya endorse ya. tetap bayar. Oh iya. Lah ini kan sebuah cara promosi ya. Artinya kan harus berjejaring, serawung ya. Betul. Memang harus serawung itu memang langkah pertama itu harus perbanyak teman. Ketika mau usaha apapun itu perbanyak teman karena mungkin dengan teman yang banyak itu kita punya inspirasi yang baru. Mungkin kita bisa menambah kreativitas, menambah kami mungkin bisa ada tambah, Mas ini kok kemarin aku pengen ini kok nggak ada, akhirnya kita tambah menu baru seperti Ide-ide itu malah datang dari obrolan-obrolan gitu juga ya, menu-menu kayak gitu. Oke, ini luar biasa. Yang jelas dari Mas Pipin ini juga membuka kesempatan Bapak Ibu. Ini sudah sangat bagus sekali dimanfaatkan. Kadang-kadang saya takut gini Mas, lah saya kalau promosi nanti nggak bayar saya nggak jadi untung ya Mas. Nekat. Yang penting nekat sih. Oh nekat. Nekat dulu. Nah nanti nekat saya tetap nggak untung Mas.
Ya nekat tetap. Yang penting kan tekad seperti yang tadi Jadi disampaikan. itu nanti tinggal dihitung ya. Tadi seperti Mas Lili sampaikan ada bisnis plan. Itu Business adalah plan. rencana bisnis, kita bisa hitung. Suatu saat kita butuh promosi, suatu Betul. saat kita akan memberikan gratis kepada siapa, tapi nanti akan berdampak gitu. itu Jadi jangan gunanya business khawatir. plan. Nah, kita akan menutup, tapi kita akan memintakan Mas Lili closing statement, tapi juga termasuk memotivasi. Dari tadi saya penasaran Mas, itu batiknya juga ada pesannya ya Mas? Batiknya Mas Lili. Karena ada maknanya. Mas mau dimotivasi lagi teman-teman di sini Mas. Iya, terima kasih. Ini yang pertama saya akan sampaikan nomor telepon saya kepada teman-teman. Kan kalau yang UMKM Canem kan memang pasti sudah simpan, tapi untuk yang lainnya mungkin belum simpan. Silahkan dicatat, silahkan komunikasi. Ya. Nomor telepon saya 081 227 6-nya 5 kali, belakangnya 9. Hafal enggak? 081 227 6-nya 5 kali, belakangnya 9. Bener enggak? Woi. Tapi kalau WA dibalas enggak Mas? Dibalas dong. Dibalas. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Lili. Iya. Ini loh, kita sudah dikasih banyak sekali fasilitas tuh. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara tentang bisnis, tadi Mbak Marta sampaikan tentang iklan atau advertising. Ini Mas Japul ini kan tahu betul. Mungkin teman-teman politisi di Kulon Progo atau bahkan masyarakat umum saat berbicara tentang cah enom, apalagi cah enom Kulon Progo, itu yang dilirik pasti saya. Betul ya Mas Japul? Iya. Ini kan berarti bahwa saya membranding nama cah enom Kulon Progo itu bisa melekat ke kita. Nah, kenapa tidak panjenengan juga membranding diri panjenengan, bisnis panjenengan dengan model-model seperti itu? Ini kalau di dunia bisnis kadang-kadang bahasanya bakar duit. Bakar duit untuk iklan. Tapi nanti kembalinya ke kita lagi. Itu nanti kalau kita yang memang sudah stabil kan gitu. Tapi kalau belum, ya pelan-pelan saja. Saya nyebar kaos gratis itu ribuan dulu, ribuan. Tapi kan dihitung karena memang kita punya, ada. Tapi kalau nggak ada ya jangan nekat, itu nanti kebablasan. Mas Pipin ngomong nekat tapi sudah siap kok Mas Pipin. Iya, tapi sudah ada spellingnya, ini nek ndak laku, ini pakai duit ini, pakai ini, dia tahu. Sebelumnya kan main alat berat juga kan, kita tahu lah gitu kan gitu. Gitu. Jadi balungnya wis gede Mbak gitu loh. Jadi nek dolanan ngene iki ya dolanan awalnya dia. Gitu. Jadi boleh dicontoh tapi harus dihitung betul-betul. Nah, yang ketiga, hari ini marak atau bahkan beberapa kali, beberapa saat yang lalu sudah marak yang namanya bank pelecit. Nah ini mumpung ada Pak Agus juga, saya juga titip pesan sama Pak Agus, ini mungkin nanti bisa menjadi forum rapat khusus berkaitan dengan ada Bapeda di situ, bahkan mungkin titip pesan sekalian dari APH juga. Coba undang-undangnya seperti apa yang berkaitan dengan bank pelecit ini. Mohon dicermati karena hari ini masih marak di wilayah-wilayah kita, di DIY, dan pemain-pemainnya pendatang. Jadi kalau di Kulon Progo ya wilayah sebelah, atau bahkan pendatang dari jauh. Ini meresahkan. Nah itu. Kita kaji bareng peraturannya seperti apa, perundangannya seperti apa, dan mestinya ini perlu kita pangkas. Kalau di Kulon Progo itu ada, kita punya Bank BPD, kita juga punya Bank Pasar ya, Bank Kulon Progo namanya di sini. Tapi karena aturan perbankan itu tidak bisa memberikan pinjaman kepada seseorang yang punya, misalnya nggak punya jaminan lah ya, kolateral itu. Akhirnya perbankan nggak bisa ngasih, ya repot. Nanti banknya yang repot juga. Nah, kalau kita ini bisnisnya bagus, tapi mungkin nanti bisa dibikin, saya sempat menginisiasi yang berkaitan dengan koperasi Pak Agus. Nanti siapa tahu nanti Cahanom, UMKM Cahanom itu bisa bikin koperasi, dan semuanya bisa ikut gabung di situ. Karena ini menjadi lebih mudah. Kalau koperasi kan tidak perlu pakai agunan, tapi ada tanggung renteng di situ. Misalnya kalau si A mau pinjam harus ada
secure-nya dari beberapa orang. Misalnya dari pengurus itu ada 3 orang, 4 orang yang ikut tanda tangan menjamin kalau orang ini berhutang. Ini saya juga gulirkan di teman-teman pedalangan Mas Danang. Jadi teman-teman Kadang Dalang Kulon Progo itu kadang-kadang kalau main wayang dengan proses pasca bayar kan repot. Ya, you know lah ya, pasca bayar kan gitu. Nah, kita coba bikin koperasi nanti sehingga bisa menolong. Nah, kalau teman-teman UKM ini kadang-kadang kerepotan dari sisi permodalan, saya sarankan jangan main di bank plecet. Itu saya sarankan. Walaupun ini resiko di saya ya, saya ngomong kayak gini ini resiko di saya, tapi ada lembaga pemodalan yang lain yang bisa kita mainkan. Nah, saya ini titip pesan koperasinya nanti Pak agak lebih digiatkan lagi, dan kalau ada proses pembinaan koperasi di beberapa UMKM dan UKM di DIY, mohon Cahnom UMKM Cahnom ini dilibatkan. Nah, sehingga kami bisa membuat koperasi dan ini bisa menolong atau membantu teman-teman yang butuh permodalan. Sementara BI checkingnya enggak bagus misalnya. Enggak bermaksud enggak bagus BI checking itu. Tapi kalau situasi lapangannya begitu, kan repot juga. Yang penting bukan untuk main-main ngeslot ya Mas Jabul ya gitu kan. Nanti bikin pinjol buat ngeslot ya repot itu kan itu. Saya repot nanti saya remuk. Jadi kunci dari semua itu adalah bisnis plan-nya seperti apa. Saya punya banyak pengalaman Mbak, Mas semua dalam berdagang. Kami sempat bikin forum, nanti kita coba lakukan tiap habis subuh misalnya. Nanti bisa diskusi di rumah, bisa ngobrol bareng, kendalanya penjenengan apa dan bagaimana. Kalau duit saya tidak punya banyak, itu tidak punya banyak. Tapi kalau saya berusaha membantu mengarahkan dan bagaimana berdasarkan pengalaman dan jaringan yang ada, nanti kita bareng-bareng. Saya juga nanti akan sampaikan ke Pak Agus, Mbak Marta ini kan juga orang Kadin, Kamar Dagang Indonesia ya. Dan beliau ini pengusaha juga, pebisnis. Iya, itu jangan salah ini ngomongnya punya dagangan juga beliau. Nah, yang terakhir selain business plan tentang jaringan. Kalau Mas Pipin tadi memberikan kesaksian, saya akan berikan kesaksian kepada panjenengan semua. Saya hari ini tidak punya display toko batik Singaludra, Riyad Batik. Saya enggak punya. Saya juga tidak main online. Saya enggak ada di Shopee, saya enggak ada di Facebook dan beberapa tempat lain. Enggak ada. Tapi kok saya bisa jualan? Karena saya punya jaringan. Batik saya sudah dipakai Pak Presiden dan banyak di tempatnya Pak Presiden. Yo di Instagram ada Mbak. Ya, tapi saya enggak main di yang jejaring itu, saya enggak main. Tetap laku ya, karena kita punya jaringan. Caranya? Ya saya jualnya tidak yang umum. Jadi saya berani menjamin Bapak Ibu beli, Mas Mbak beli batik saya yang limited edition itu, kalau ada yang sama, saya ganti batik yang baru. Itu ya mainnya memang mahal. Untungnya juga banyak. Itu ya nek mau main di atas ya main sekalian di atas. Jualan batik di Jogja kacau. Ya saya nggak menyarankan kalau tidak sangat expert di situ. Kenapa? Ditabrak dari produk-produk daerah lain kita hilang nanti. Hilang itu kenapa saya memilih tidak berjualan batik di low end yang nyun sewu yang produk pasaran ya di Beringharjo ada berapa toh batik kita hilang nanti. Tapi ada mekanisme lain, kalau mekanisme travel bisa dimainkan, bisa. Sebenarnya kalau ngomong ini panjang nanti. Iya. Tapi pada intinya jaringannya dibentuk, bisnis plan-nya dibikin, dan berdoa sama Tuhan. Itu. Saya doakan panjenengan semua nanti sukses ya. Amin. Yang keras dong. Amin. Kurang keras.
Amin. Alhamdulillah, sukses dunia akhirat, rezekinya banyak, turah-turah nggih, ibadahnya menjadi lebih mudah. Terima kasih, Mbak. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Lili. Oke. Komplit lo ya. Komplit. Tips iya sekalian doa. Ganti dongake ben Pak Lili Iya. awet nom. Nah, Ben cah nom terus. Ben cah nom terus Iya. pokoknya. Dan tadi dibuka pintunya loh buat kalau pengen ngobrol. Diskusi dan lain sebagainya. Oke, kita tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya yang istimewa. Matur Pak Agus, nuwun. matur nuwun, Mas Lili spesial, matur nuwun sangat Pak Lurah, Pak Pipin. Iya. Pak, nanti pintunya buat UKM lebih lebar lagi. Dan juga tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak semuanya yang kita tidak bisa sebut satu-satu ya produknya. Termasuk juga Mbak Rania matur nuwun sudah menemani kita hari ini. Kemarin ditemani, sekarang ditemenin. Oke. Ya. Dan segera kita akan pamit. Dan kita akan berterima kasih sekali lagi kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung dana keistimewaan sehingga kita bisa bersilaturahmi, mendapat masukan, mendapatkan banyak hal hari ini termasuk doa. Dan kita pamit, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih banyak dan kita terus menyemangati seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel biar tambah semangat. UMKM Naik kelas Jogja istimewa. Kita Dan saksikan Sanggar Arum Dalu dengan tari Anggo. Bonsai
sayang.